Metode observasi. Observasi. Metode observasi yang saya lakukan adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah pengalaman langsung. Jadi ini menceritakan ketika kejadian feedback saya, ketika seorang Cirebon asli mungkin sudah mengenal atau betul nasi jamblang itu. Jadi beberapa pengamatan bahwa orang mengenal bahwa Cirebon mesti dengan nasi jamblang pasti akan mengenal manggul. Gitu. Jadi saya juga sering mampir, sering menarik, dan itu juga sangat menarik untuk diobservasi. Yang kedua adalah referensi dari berbagai sumber, dan saya akan mencari data dari berbagai sumber tentang nasi jamblang. Dari mana datanya? Dari internet, ada dari Dinas Kebudayaan Cirebon. Iya, nak itu lanjut. Terus ini jadi sebelum ke selanjutnya nanti saya akan jelaskan asal mula nasi jamblang. Jadi segar jamblang itu adalah nasi jamblang dan bahasa Indonesia adalah makanan khas Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang ini berasal nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Dan tempat ini pedagang makanan tersebut khasnya ini adalah penggunaan daun jati. Jadi ciri khasnya daun jati. Dan kebetulan saya sendiri dari Jamblang. Jadi mungkin ini membawa nama baik kita Jamblang sendiri. Oke. Panggil Pak Jamblang. Terus selanjutnya yaitu secara rumah makan nasi jamblang Mandul. Nasi jamblang Mandul itu dirintis sekitar 40 tahun yang lalu oleh Pak Abdul Razak yang sudah almarhum. Usaha yang ada sekarang ditangan oleh anak-anaknya. Bapak saya merintis ini adalah testimoni daripada anaknya. Ini ada pada tahun 1970, dan setelah beliau meninggal anak-anaknya yang meneruskan usaha ujar ini anaknya. Next. Nah ini Sari, menu untuk Sari ini yang pertama adalah menu nasi jamblang. Jadi pembeli bisa memilih aneka lauk. Ya, pembeli bisa memilih aneka lauk yang tersedia. Pilihannya banyak sekali, ada telur ayam, tempe goreng, telur dadar, paru-paru kering, bergodel, otak goreng. Bergodel apa bergodel? Bergedel, sate khusus, ikan tongkol, semur daging sapi, dan pepes kerang udang, cumi-cumi dan kepiting. Yang terusnya next adalah penyajian. Langsung dari konsumennya gimana Mas? Bisa dijelasin secara cepat aja ini. Ini dari sisi moral ada perilaku konsumen. Jadi sangat menarik sekali bahwa ketika sisi moral ini, maksudnya kita akan mengupas bahwa dengan metode yang dilakukan oleh nasi jamblang itu sangat membuka, jadi menyatu jiwa, terus juga mendorong moral orang seperti yang sekarang adalah nilai kejujuran. Ya. Jadi ketika teman-teman di sini kalau masuk untuk membeli nasi jamblang itu mereka nggak bayar, maksudnya dia langsung memilih. Jadi dengan kejujuran mereka mungkin ngeras kejujuran itu mereka langsung ngerasin kepercayaan. Jadi bayarnya di belakang lah. Iya. Nanti ngomong sendiri. Aku dari bayar. Kalau pas ambil nggak bayar. Kalau nanti turunnya bayar. Bayar golok. Kenapa Mas kok konsumen milih nasi jamblang Pak Mandul itu dibandingin yang lain? Itu sudah dari mungkin sudah tertua Bu. Jadi mungkin Mandul ini sudah terkenal namanya. Jadi nama sudah seantero mungkin si Jafar juga tahu. Kelebihannya apa? Kelebihannya tadi bahwa mungkin salah satu obsesi saya itu adalah Mandul yang pertama tertua juga. Yang kedua itu Mandul tak terbelakang strategis sekali. Jadi ada di jantung kota. Jadi segala penjuru mungkin ada dari segala Brebes, Jawa Tengah
mungkin dari Jawa juga berpusat di situ dan dekat dengan toko perbelanjaan terbesar di wilayah tiga tersebut. Terus kalau dari sisi produknya, kan letaknya strategis nama. Kalau dari sisi produknya? Produsen ya nasi jamblang. Mang Mando itu mempunyai keistimewaan sendiri yaitu dengan membaur. Jadi ketika nasi jamblang-jamblang yang lain yang seperti dijual jalan itu mereka cuma menggede saja, Bu. Tapi kalau Mando sendiri mempunyai banyak servis pelayanan, keramahan taman, terus jadi semacam ada rasa solidaritas daripada antara konsumen tersebut. Dan ada semacam ada semangat dan ada nilai tersendiri. Karena ketika orang sudah menyebut nama Mandul, mungkin image-nya sudah bagus, dari dulu sudah terbangun. Sebelum Mas pernah nyoba Mandul, pernah nyoba nasi jamblang yang lain nggak? Banyak. Karena di depan sekolah saya pelayaran itu banyak juga ada. Tapi mereka menunya sih itu aja, nggak ada istimewanya. Beda sama Mandul. Beda. Kalau di Mandul itu kita baru sudah disambut dengan amat tambahan, walaupun cuma satu orang. Terus kalau misalnya Mas nanti ke Cirebon lagi, maunya beli nasi jamblangnya Mas Mandul apa nasi jamblang yang lain? Kalau sesuatu mungkin Mandul. Karena dinilai harganya juga relatif murah. Lihat dibandingkan dengan langsung kalau di dekat Mandul juga ada dekat itu tokonya juga maksudnya sewalain banyak juga yang jualan jaman, tapi harganya itu mereka tinggi seperti itu. Dan mereka ngitungnya asal gitu. Kalau orang nggak tahu mungkin langsung mahal gitu. Kalau Mandul kayak kapan. Mereka nggak terlalu menunjukkan keuntungan tinggi. Tapi Mas masih mau nggak makmum yang lain? Ya mau, Bu. Jadi ini masalah kita menjelaskan keistimewaan dari nasi jamblang gitu. Enggak, maksudnya kan karena sudah ada satu yang oke. Jadi kita mau jadi dapat nggak lain. siapa tahu ada yang lebih. Kita lagi observasi, Mas. Awal hati-hati menjawab nanti keliru apa ya? Masih mau berarti? Ya, pasti. Kenapa kok mau? Katanya emang dulu nomor 1. Maksudnya dalam segi nasi jamblangnya, Bu. Nah iya. Iya kenapa harganya nomor 1? Kenapa Masih dibolak-balik? belum gitu. Ya Maksudnya- sebagai percobaan. Percobaan ini maksudnya kita mengobservasi dari itu nasi jamblang bahwa itu nasi jamblang itu jadi kita identik dengan budaya Cirebon itu loh. Sedangkan kalau misalnya nasi pecel itu kan identik dengan Lamongan gitu. Lamongan itu foto. Foto. Betul itu Madiun. Madiun. Kalau bakso ataupun yang lain mereka juga nggak terlalu kental. Kalau ciri khas dari Cirebon sendiri mungkin dari nasi gentong, empal. Ya kan saya kan Mas Nano sendiri kan observasinya pengalaman pribadi. Makanya saya tanya kenapa kok dia malah observasi malah itu. Iya, makanya kan. Mungkin kita ini nggak menjelaskan yang jadi tetap masih mau beli yang lain ya. Secara apa secara Iya kan mau kan tadi. Pengalaman. secara apa secara manusiawi maksudnya secara kita sebagai konsumtif untuk Mereka tidak manusia mereka. jadi sebagai untuk punya selera mungkin manusia juga punya selera yang lain kadang-kala kita juga memilih menu yang lain Bu. Gitu. Tapi Nasi jamblang nasi masih bisa jamblang mau ini- untuk mempertimbangkan rasanya. Tapi kalau orang konsumen yang loyal tuh kalau sudah seneng sama satu ya satu itu loh Mas nggak nyoba yang lain. Gini Bu, kalau misalnya untuk sudah memang favorit tapi namanya manusia kadang-kala punya ingin yang lain. Oh, Kalau Mas lagi sedang nggak di Cirebon, mungkin di mana kan nasi jamblang itu di Cirebon apa di daerah lain, di daerah daerah lain lain. juga. Padahal juga kan nggak di satu tempat aja. Iya, mungkin kalau ada di Karawang mungkin. Kalau masih ada yang jualan jamblang, nasi jamblang. Misalnya kita suka bakso siapa, tapi di Tangerang kan nggak ada, adanya Iya, bakso itu pokoknya jadi iya. namanya. Itu kayak karena keadaan, Iya. bukan karena pilihan dari konsumen kan, karena kita sudah saking pengennya. Sakitnya tuh sih. Aku jadi penasaran itu lagi. Tadi udah tak dengerin. Nah itu yang menurut Mas Nano tuh faktor
apa yang mempengaruhi Mas Nana memilih